Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Andai mencintai tak ada kata menyakitkan. Berapa kali pun hatiku tersakiti, hati ini akan tetap berdiri kukuh untuk berjuang. Andai dalam mencintai tidak ada kamus cinta satu sisi, mungkin semua kisah cinta akan berakhir bahagia. Andai mencintai tak sesakit ini, aku akan terus berjuang. Tak peduli batu karang menghadang ombak berdebur, aku akan tetap berdiri. Tapi sekarang aku tahu, dalam hidup sesekali memang tidak harus selalu berjuang. Tak selamanya aku bisa memecahkan batu karang. Tak selamanya aku bisa bertahan dari deburan ombak. Ya, sekarang aku memahaminya. Cinta itu sulit. Hidup itu ada kalanya tak harus berjuang. Ya, dunia memang sekejam ini. Andai aku tak mengharapkannya, mungkin aku tidak akan sesakit ini. Suara jangkrik nyaring memekakkan telinga. Beberapa ekor cicak tak sengaja melintas pekarangan rumah yang tanahnya sudah lembab terkena tempiasan air hujan sejak pagi. Musim hujan telah tiba, pekarangan rumah sedikit becek. Guyuran hujan hari ini tidak sesingkat seperti biasanya. Kali ini lebih lama. Malam pun telah hadir, ditandai dengan matahari yang kian tidak ada keberadaannya. Sepoi angin meniup ilalang yang berada di luar pagar rumah mewah itu. Dengan bersinar, semburat Dewi Malam, Ana sesegera mungkin melangkahkan kaki, hendak pulang menuju kosannya. Baru sampai di depan gerbang, sudah disambut oleh Rauf yang saat itu baru pulang dari bepergian. "Mau kemana, Ra?" Ana." Rauf sedikit memicingkan mata saat terkena kendaraan yang melewati jalanan depan rumahnya. Memang tidak seramai jalanan ibu kota, tetapi lumayan banyak yang lewat. Apalagi di pinggir jalan selang beberapa meter pasti ada warung makan kecil. Contohnya di depan, sebelah kiri rumahnya ada warung nasi goreng yang tutup sampai pukul 1 malam. Apalagi malam minggu seperti ini, pasti sudah banyak pemuda-pemuda yang hanya sekedar nongkrong setelah makan nasi goreng seporsi ditemani kopi. Mata mereka berdua bertemu. Kemudian Ana cepat-cepat memalingkan pandangan. "Pulang, Kak? Jam segini?" tanya Rauf sambil matanya memelotot sempurna karena merasa tidak percaya. Ana hanya tersenyum tidak menjawab. "Kamu boleh tinggal di rumahku dulu. Kebetulan kami punya kamar kosong, atau tidur dulu sama Syifa. Ini sudah malam, nah." Kali ini Rauf tak salah nama. Dia tidak lagi memanggil gadis di depannya dengan sebutan Humaira. Ana tersenyum, tetapi hatinya sedikit kecewa. Rasa kecewa itu diam-diam berembus dalam hatinya tak kala mendengar Rauf tidak lagi memanggil namanya dengan sebutan Humaira. "Nanti bakal jadi fitnah, Kak." Rauf menggeleng. Dia membukakan gerbang untuk Ana. Tetapi gadis itu bergeming, tak sedikit pun maju sesenti. "Sepertinya kamu lagi banyak masalah. Mau mencari udara segar dulu?" tawar Rauf. Dia menatap genangan air di mana-mana. Aspal depan rumahnya telah berlubang. Pemerintah belum juga menindaklanjuti hal ini, padahal dia sudah beberapa kali melapor. Apalagi Pak Nur. Wajah Ana terkena sinar rembulan. Gadis itu tampak sedikit menimbang ajakan Rauf. Dalam hatinya ingin, tetapi di sisi lain pasti akan menimbulkan fitnah. Dia tidak mau orang lain mengecap dirinya sebagai pelakor, apalagi lelaki itu adalah suami kakaknya sendiri. "Tidak usah saja, Kak. Ana mau pulang saja. Ini sudah malam dan kamu perempuan, nah. Aku tidak tahu apa yang membuatmu ingin segera pulang.
Tapi cobalah berpikir rasional, betapa bahayanya perempuan malam-malam seperti ini pulang. Kalau bertemu begal bagaimana? Dan lebih menyeramkan lagi kalau bertemu Kunti, genderuwo yang menyamar jadi cowok ganteng, lalu mengajakmu. Aku tidak enak sama Mbak Syifa, Kak. Kita kan sudah tidak ada hubungan apa-apa, dan dari awal memang tidak ada. Tapi kalau Mbak Syifa mikir aneh-aneh tentang kita, maka dari itu, kata Rauf, kemudian membuang napas panjang. Kalau kamu langsung pergi seperti ini, malah lebih menambah kecurigaannya. Bisa memperkuat dugaannya. Jika memang kita sudah tidak memiliki apa-apa, mengapa kamu takut? Lakukan hal-hal sesukamu. Jangan permasalahkan aku. Dan jangan anggap aku jika menurutmu aku ini pengganggu. Tapi kalau mau pulang sendiri ya silahkan. Aku tidak akan bertanggung jawab dengan keselamatanmu nanti. Setelah berkata panjang lebar seperti itu, Rauf segera masuk ke rumah. Sandal jepitnya beradu dengan tanah menimbulkan cipratan-cipratan saat tak sengaja menginjak genangan air. Maklum, hujan semalaman itu membuat bagian bawah sandalnya tertempel tanah. Hal yang membuatnya sedikit malas saat hujan adalah dia harus memakai sandal, apalagi kalau sandalnya tiba-tiba terasa berat karena ketempelan tanah. Langkah demi langkah dia berjalan, lambat laun terdengar langkah kaki di belakangnya yang terdengar lebih pelan dari langkah miliknya. Dia tersenyum, gadis itu memang penakut. Kak, lirih Ana dari jauh. Dia berjalan sambil menatap punggung Rauf. Andai dia dapat menggapainya. Andai. Langkahnya terhenti saat melihat langkah kaki Rauf juga berhenti. Mata Ana memicing, berusaha melihat dengan jelas dari kejauhan apa yang sedang terjadi. Syifa? Mata Rauf memelotot kaget menatap Syifa yang matanya sembab. Gadis itu tersenyum lembut ke arahnya. Mas, apa kamu kehujanan? Akan aku siapkan air untukmu. Segera mandian, nanti bisa sakit loh. Syifa segera masuk ke dapur menyalakan kompor, meninggalkan Rauf yang masih menatap Syifa sendu. Mata gadis itu sembab karena melihat Ana dan dirinya tadi bercakap-cakap di depan rumah. Sorot matanya sedikit sedih, terpukul, pilu. Apakah hipotesisnya benar? Sejak kejadian tadi pagi dia belum berbicara dengan Syifa sekalipun. Dia memang lelaki pengecut. Dengan segera dia menyusul ke dapur, mencoba mengajak bicara Syifa yang masih sibuk dengan pancinya. Ada yang mau dibicarakan, Mas? Rauf mendehem lama. Dia mencoba menautkan alisnya. Ini benar-benar canggung. Dengan memberanikan diri dia mendekati Syifa, menatap bola mata istrinya itu dengan tatapan yang tidak pernah diberikan kepada Syifa. Aku pernah bilang kan, kamu itu Khadijah, kamu tetap menjadi istriku. Jangan pernah berkata jika aku akan menceraikanmu. Itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Mata lembab itu menatap manik mata di depannya seolah meminta penjelasan. Karena kamu adalah Khadijahku. Aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Wajah Syifa yang tadi tersenyum paksa kini berubah menjadi sendu. Kenapa? Tanya Rauf patah-patah. Dia takut jika tadi ada perkataannya yang salah. Apa itu berarti aku lebih tua darimu? Benarkah demikian? Kemudian Syifa tertawa lepas melihat wajah Rauf yang tegang. Dia menggelengkan kepala beberapa kali. Mungkin secerca cinta itu sudah hadir di hati Rauf. Cinta Rauf untuknya, sedang Rauf bernapas lega. Sepertinya tidak sia-sia dia menonton film-film ABG yang penuh dengan gombalan. Itu bisa menghibur, paling tidak sedikit luka di hatinya, luka istrinya. Omong-omong, Mas, mengapa tidak dari awal sejak dari awal saja kamu memberitahuku kalau
Humaira itu Ana. Bukankah aku sering bercerita tentang Ana? Mustahil kamu tidak mengetahui bahwa adikulah Humairahmu. Bersambung.